Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Noporadi dalam series pembahasan kita di materi perkuliahan pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang konsep framework MVC. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, saya coba akan mereview sedikit yang kita pelajari pada bagian sebelumnya. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana implementasi dari Object Oriented Programming atau OOP dalam pengembangan web, ya, dalam pengembangan dan desain web. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi lebih spesifik ya tentang konsep framework MVC. Nah, sebelum kita masuk ke bagian materinya, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada bagian kali ini. Yang pertama itu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, maksud diharapkan untuk mampu. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dari framework dan alasan penggunaannya dalam pengembangan web, ya. Yang kedua, menguraikan struktur dan fungsi utama dari arsitektur MVC, model, view, dan controller. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan dan alur komunikasi antar komponen model, view, dan controller yang tadi, gitu ya. Yang keempat itu menerapkan prinsip MVC dalam pembuatan aplikasi web sederhana menggunakan bahasa PHP. Kemudian yang kelima, mengevaluasi manfaat dan tantangan penerapan MVC dalam konteks software maintainability dan scalability, seperti itu. Nah, pertama kita akan masuk ke bahasan apa sih itu framework, ya. Framework itu adalah kerangka kerja atau fondasi kode yang membantu pengembang membangun aplikasi dengan lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Ya, jadi ini berupa kerangka kerja ya atau fondasi kode yang sudah disiapkan ya, yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi kita ya. Nah, di dalam framework itu menyediakan beberapa hal ya, mulai dari struktur dasar aplikasinya, komponen yang dapat digunakan kembali ya, yang reusable, kemudian pola arsitektur yang teruji seperti MVC, dan mekanisme otomatisasi yang misalnya ada routing, ORM, templating, dan lain-lain seperti itu. Nah, terus kenapa kok framework itu diperlukan atau dibutuhkan? Nah, tanpa framework, ya, pengembang harus menulis semua logika dari nol. Ya. Kita harus bangun aplikasi itu dari scratch semuanya. Sedangkan dengan menggunakan framework, prosesnya bisa jadi lebih cepat, terorganisasi, dan mudah dipelihara. Kenapa? Nah, karena di dalam framework sudah disediakan baseline atau base dari si codingan yang akan kita pakai. Sudah disediakan beberapa fitur yang tinggal kita gunakan, kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contoh dari framework populer yang sering digunakan sekarang, misalnya untuk framework berbasis PHP untuk pengembangan web itu adalah Laravel, gitu ya, Code Editor, Symfony, gitu ya. Kalau berbasis Python itu ada Django dan Flask, gitu ya. Di JavaScript itu ada Express.js, ada Next.js, gitu ya. Di Java itu ada Spring Framework, ya. Nah, selanjutnya kita coba akan bahas mengenai karakteristik dari objek, ya. Objek itu eh, ada 3 karakteristiknya, ya. Yang pertama itu adalah identitas, state, dan behavior. Kenapa kita bahas tentang objek di sini? Nah, karena di dalam framework MVC nanti kita akan banyak menggunakan komponen dari OOP, karena implementasi OOP di sana yang baseline dari OOP itu sendiri adalah tentang kelas dan objek ya, yang sudah kita bahas di bagian-bagian sebelumnya seperti itu. Nah, dari sisi detail dari si apa namanya MVC itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini. Dari sisi detail arsitektur MVC-nya, yang model view controller yang tadi, dapat kita lihat dari sisi komponen juga fungsinya masing-masing. Nah, maksud dari MVC di sini adalah pola arsitektur dalam pengembangan aplikasi berbasis objek ya, yang mana polanya adalah memisahkan antara logika aplikasi menjadi 3 komponen utama ya. Komponen apa sajakah itu? Yang pertama itu adalah bagian model. Model ini fungsinya adalah untuk mengelola data dan logika bisnis. Contohnya misalnya ada user, produk, mahasiswa tergantung dari model yang kita punya. Biasanya model ini berhubungan dengan basis data atau database seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian view, gitu ya. Bagian view ini akan menangani masalah interface ya. Interface atau antarmuka di pengguna. Khususnya ya bagaimana desain web tersebut dibangun gitu ya.
Kalau di Laravel itu menggunakan blending template misalnya ya, yang untuk mengatur bagaimana data di fetch dari model yang ada di dalam database seperti itu. Kemudian bagian ketiga itu adalah bagian controller ya. Controller ini mengatur alur data antara model dan view ya. Bagaimana data dari model nanti ditampilkan dari sisi view. Selain dari itu, controller juga akan berperan dalam pengaturan routing terkait dengan pengalamatan yang ada di dalam halaman web ya. Dengan pemisahan ini, setiap komponen itu memiliki tanggung jawab spesifik ya. Jadi tidak bercampur baur antara satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga menjadikan program jadi lebih modular, mudah teruji dan mudah dikembangkan. Misalnya, kalau kita bicara tentang basis data, tentang back end-nya seperti apa, maka kita akan bicara tentang model. Kalau ada yang rusak, berarti kita cari, kita perbaiki, kita maintain dari sisi modelnya. Nah, kalau bicara masalah tampilan UI, user interface, berarti kita bicara masalah view gitu ya. Jika ada hal-hal yang berhubungan dengan interface yang error dan lain-lain, kita tinggal masuk ke bagian view, bagian sana yang kita perbaiki tanpa mempengaruhi bagian komponen-komponen yang lain seperti itu. Nah, begitu juga dengan controller gitu ya. Kalau kita butuh uh, hal yang berhubungan dengan controller, kita masuk ke bagian controller tersebut seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi ilustrasinya ya, untuk MVC ini alur data di MVC gitu ya. Yang pertama itu misalnya saya mengakses suatu halaman web ya, yang webnya itu dibangun dengan menggunakan MVC. Ketika ada user request ya dari browser, yang pertama akan menanggulangi menghadapi request itu adalah dari sisi controllernya, karena controller yang mengatur bagian routing gitu ya. Nah, pengguna akan mengakses URL tertentu yang diatur oleh si controller yang tadi bagian routing ya. Misalnya mereka akan mengakses halaman mahasiswa gitu ya. Nah, controller lalu memproses ya akses URL yang tadi request dari si user gitu ya. Setelah itu controller akan menerima permintaan dan memanggil metode yang sesuai untuk mengambil data dari model. Misalnya saya klik data mahasiswa gitu ya, nanti dari si controller dia akan merequest ke model mahasiswa untuk menampilkan data-data mahasiswa ya. Di sana akan ada model interaction gitu ya. Model melakukan pengolahan data seperti mengambil data dari database yang fetch datanya dengan bahasa SQL atau bahasa yang lain gitu ya. Baru dirender di bagian view. Di bagian view nanti akan ditampilkan bentuk dari data yang saya request tadi gitu ya. Nah, controller akan mengirim data ke view untuk menampilkan pada pengguna ya. Jadi view-nya rendering dulu, baru si controller tadi ngambil data dari si model dikirim ke bagian si view ya, baru dalam bentuk respons ya. Nah, view menghasilkan tampilan akhir HTML yang dikirim kembali ke browser. Nah, pengguna dapat melihat tuh hasil tampilannya yang ada di dalam browser seperti itu. Oke, nah di sini kita bisa lihat implementasi MVC di dalam PHP. Di sini kita akan lihat dari 4 komponen ya, mulai dari model, view dan controller, kemudian nanti juga akan ada bagian dari routing. Misalnya di sini saya punya kelas mahasiswa. Dalam kelas mahasiswa di sini terdapat 2 atribut ya atau variabel. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah name ya. Di bawahnya ada konstruktor untuk menginstansiasikan nama dan name ya. Jadi kembali kita ingatkan bahwa konstruktor itu fungsinya adalah dia akan bisa otomatis diakses nanti ketika objek diinstansiasikan dari kelasnya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada metode untuk menampilkan data yang returnnya berupa nama dan name sesuai dengan yang ada di atribut mahasiswanya. Nah, ini adalah bentuk dari model ya, model dari kelas mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi controllernya ya. Controller itu bentuknya seperti apa? Misalnya di sini di kelas controller ini terdapat satu metode namanya index ya. Metode index ini isinya apa? Kita akan menginstansiasikan suatu objek dari si kelas mahasiswa. Adalah kelas mahasiswa tadi adalah kelas model ya, letaknya di model ini. Kita instansiasikan dari kelas controller, yang mana kelas controller atau objek mahasiswa di kelas controller ini
dia akan menginstansiasikan kelas mahasiswa yang ada di kelas model ya, yang mana isinya atributnya ada dua, ada nama dan nim, dan isikanlah namanya berupa Andi, nimnya adalah 422 sekian gitu ya, baru diikutkan view mahasiswa view.php. Nah di bagian sini kita bisa lihat nih bagian viewnya ya, yang mahasiswa view.php yang tadi isinya apa, kita akan cuman satu baris saja ya, menampilkan tampil data. Tampil data ini letaknya di mana? Kalau Anda cek lagi yang tadi, tampil data itu sebenarnya letaknya adalah di bagian model ya, model. Jadi dari sini ini tergambar jelas bahwa ketika data tersebut diolah gitu ya, ketika ada request yang datang dari browser untuk menampilkan data mahasiswa, maka yang akan menghandle adalah bagian controller ya. Nanti controller akan menggunakan metode yang ada di model tergantung dari fungsinya gitu ya. Kalau konteks di sini diisikanlah nama dan nimnya, baru mengoper datanya langsung ke bagian view, yang mana view akan menjalankan model yang ada di menjalankan metode yang ada di bagian model, seperti itu ilustrasinya gitu ya. Nah ini adalah bagian rutinnya ya. Rutinnya seperti apa? Controller new masuk controller index ya. Jadi ketika halaman index dibuka, maka yang jalan adalah masuk ke controller, berarti yang jalan itu adalah bagian ini nih. Nah nanti dia akan otomatis menampilkan data mahasiswa. Nah ini kira-kira bentuk konsep dari Laravel ya, yang lebih tepatnya MVC ya. Ini kebetulan codingannya dengan menggunakan Laravel gitu ya, dalam PHP seperti itu. Oke, nah kemudian dari situ kita juga dapat melihat bahwa ada beberapa manfaat kenapa kita menggunakan arsitektur MVC gitu ya. Yang pertama, manfaatnya itu adalah dari sisi pemisahan tanggung jawab, separation of concern ya. Jadi setiap bagian memiliki fungsi spesifik. Untuk data itu dibahas di bagian model gitu ya, jadi tidak akan nyampur dengan yang lain. Kemudian untuk bagian view nanti khusus bagian tampilan saja, controller untuk masalah logikanya gitu ya. Kemudian kemudahan pengembangan tim ya. Jadi karena sudah modular, dipisah-pisah bagian satu dengan yang lain, sehingga nanti mudah aja tuh kalau kita bagi-bagi tim untuk mengembangkan proyek dengan menggunakan framework MVC ini gitu ya. Kemudian usabilitas dari code ya. Model dan controller dapat digunakan di berbagai view. Jadi tidak satu view untuk satu model dan controller, tapi satu model dan controller itu bisa untuk beberapa view ya. Jadi lebih reusable. Kemudian maintainability yang tinggi. Jadi perubahan satu bagian tidak mengganggu bagian yang lain. Karena dia sifatnya modularitas ya. Kalau ada bagian satu yang berubah tidak berpengaruh. Kemudian dukungan pola OOP. Ya. Nah sebenarnya MVC itu berangkat dari prinsip enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism ya, yang merupakan pilar dasar dalam objek oriented programming. Oke, nah dari pembahasan kita yang tadi dapat kita simpulkan bahwa framework MVC itu merupakan fondasi utama dalam pengembangan aplikasi web modern ya. Jadi di dalam MVC itu ada pemisahan logika ya dari model, view, dan controller, yang mana model bertanggung jawab di bagian data dan berkomunikasi ke database, kemudian view berhubungan dengan user interface ya atau UI, kemudian controller masalah logiknya ya, bagaimana data dari model tersebut akan ditampilkan dari sisi view. Nah MVC ini mencerminkan penerapan nyata dari prinsip OOP ya, terutama di bagian enkapsulasi, inheritance, dan juga abstraksi dalam pengembangan web seperti itu. Oke, nah berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran kita di kegiatan kali ini. Kemudian berikut adalah tugas teori yang bisa Anda kerjakan untuk menambah pemahaman Anda berhubungan dengan MVC. Ya, framework MVC yang tadi. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya Hidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.